Pernahkah Anda merasakan bahwa setelah menghabiskan seluruh hidup untuk orang lain, tiba-tiba Anda merasa sendirian di dunia ini? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa setelah memberikan segalanya, Anda justru merasa kosong dan tidak dihargai? Jika ya, maka Anda tidak sendirian dalam perasaan ini. Usia 60 tahun bukan sekadar angka yang tertera di kalender atau dokumen identitas Anda. Itu adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan peluh, air mata, tawa, harapan, kekecewaan, dan ribuan momen kecil yang membentuk siapa Anda hari ini. Anda pernah rela tidak makan demi anak bisa sekolah, pernah menahan lapar agar mereka bisa kenyang, pernah menjual perhiasan satu-satunya untuk biaya kuliah mereka. Anda pernah begadang saat mereka sakit, duduk di samping tempat tidur mereka sambil berdoa sepanjang malam agar demam segera turun. Anda mengorbankan mimpi-mimpi Anda sendiri demi mereka bisa mengejar mimpi mereka, melepaskan cita-cita yang pernah Anda impikan di masa muda demi memberikan yang terbaik untuk buah hati Anda. Tapi kini ketika rambut Anda mulai memutih dan langkah Anda mulai melambat, ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu dan mata mulai kabur, Anda merasa tidak lagi dianggap oleh anak-anak yang dulu Anda jaga siang malam dengan penuh cinta dan pengorbanan. Mereka yang dulu berlari ke pelukan Anda saat takut, yang dulu menangis dalam dekapan Anda saat sedih, yang dulu tertawa bahagia saat Anda pulang membawa oleh-oleh kecil, kini tidak sempat bertanya dengan tulus, "Apa kabar, Bu? Apa kabar, Pak? Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah Ibu butuh sesuatu?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dahulu mereka lontarkan dengan mata berbinar kini terasa seperti beban bagi mereka yang telah dewasa dan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Bukan Anda yang berubah menjadi lebih menyebalkan atau lebih cerewet, tapi dunia yang membuat anak-anak lupa caranya pulang ke rumah dengan hati yang terbuka. Lupa caranya bersyukur dengan tulus kepada orang yang telah memberikan segalanya untuk mereka. Lupa caranya menghargai kehadiran orang tua yang telah menjadi segalanya dalam hidup mereka. Mereka tumbuh dalam dunia yang memuja kesibukan dan produktivitas, dunia yang menganggap waktu adalah uang dan efisiensi adalah segalanya, dunia yang membuat mereka lupa bahwa waktu bersama orang tua adalah harta yang tidak bisa diulang, tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, dan tidak akan pernah kembali lagi setelah kesempatan itu berlalu. Dan Anda hanya bisa diam, menunggu dalam sunyi di rumah yang semakin terasa besar dan kosong, duduk di kursi yang sama setiap hari sambil berharap telepon berdering atau pintu diketuk, berharap mendapat sedikit penghargaan walau itu hanya sebuah pelukan hangat, tatapan penuh cinta, atau bahkan sekadar pertanyaan singkat tentang kabar Anda hari ini. Rasa kecewa yang Anda rasakan itu sangat manusiawi dan wajar, tapi yang perlu Anda ketahui adalah Anda tidak sendirian dalam perasaan ini. Banyak orang tua di usia senja merasakan hal yang persis sama. Mereka semua mengalami fase di mana mereka merasa tidak lagi dihargai oleh anak-anak yang telah mereka besarkan dengan sepenuh hati dan jiwa. Dan hari ini Anda perlu tahu bahwa Anda masih sangat berharga meski mungkin tidak selalu dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda, karena ada cara untuk bangkit dari perasaan ini. Bukan dengan marah atau menyimpan dendam yang akan menggerogoti hati Anda sendiri, tapi dengan membebaskan diri Anda dari luka yang tidak pernah Anda minta dan tidak pernah Anda pantas terima. Fakta pertama yang jarang dibahas secara terbuka dalam masyarakat kita adalah bahwa anak tidak selalu tahu cara membalas budi dengan benar. Banyak orang tua yang merasa telah memberikan segalanya untuk anak mereka, telah mengorbankan waktu, tenaga, uang, kesehatan, bahkan kebahagiaan pribadi mereka, tapi tidak pernah mendapatkan kembali rasa hormat atau perhatian yang sepadan dengan pengorbanan yang telah mereka berikan. Ini bukan karena anak-anak tidak peduli sama sekali atau karena mereka tidak memiliki hati, tapi karena sejak kecil mereka tidak pernah diajarkan secara eksplisit bagaimana cara membalas budi secara emosional, bagaimana cara menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam, dan bagaimana cara menghargai orang tua tidak hanya secara materi tapi juga secara batin. Mereka tahu cara memberi uang bulanan, tahu cara membeli hadiah di hari ulang tahun, tahu cara mengantar ke rumah sakit saat sakit, tahu cara memenuhi kebutuhan fisik orang tua. Tapi mereka sering tidak tahu bahwa yang sebenarnya dibutuhkan orang tua adalah hal-hal sederhana seperti ditemani saat makan, didengarkan saat bercerita tentang masa lalu, dihargai pendapatnya meskipun mungkin sudah tidak sesuai dengan zaman, dan diakui keberadaannya sebagai manusia yang masih memiliki perasaan, bukan hanya sebagai orang tua yang tugasnya sudah selesai. Budaya berbakti yang dulu dijunjung tinggi oleh nenek moyang kita perlahan tapi pasti mulai bergeser seiring dengan perubahan zaman dan gaya hidup modern. Tekanan hidup yang semakin berat membuat banyak anak dewasa sibuk mengejar karir untuk bertahan hidup, sibuk mengurus keluarga kecil mereka sendiri yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dan bergulat dengan beban hidup mereka sendiri yang tidak kalah berat dengan apa yang pernah dialami orang tua mereka di masa lalu. Mereka mengira bahwa dengan mengirim uang setiap bulan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau membelikan obat-obatan yang diperlukan itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa sayang dan bakti mereka. Padahal bagi seorang lansia yang sudah memasuki usia senja, yang paling dibutuhkan adalah sentuhan batin, kehangatan emosional, perhatian yang tulus, dan perasaan bahwa mereka masih dibutuhkan dan dihargai keberadaannya di dunia ini.
bukan hanya bantuan materi yang terkesan seperti kewajiban yang harus dipenuhi. Banyak lansia hidup dalam diam, menyimpan harapan di sudut hati, menelan kecewa tanpa pernah mengungkapkannya kepada siapapun karena takut dianggap cerewet atau menyusahkan. Mereka jarang mengungkapkan keinginan dan kebutuhan emosional mereka karena takut dianggap egois atau merepotkan anak-anak yang sudah memiliki tanggung jawab hidup sendiri. Padahal di dalam hati mereka yang sudah mulai rapuh, ada harapan-harapan kecil yang sederhana tapi sangat berarti, seperti sekadar ingin diajak bicara tentang apa saja tanpa merasa mengganggu, dipeluk dengan tulus tanpa terasa terpaksa, atau sekadar ditanya dengan sungguh-sungguh tentang apa yang mereka rasakan hari ini, apakah mereka baik-baik saja, apakah ada yang bisa dibantu, atau apakah mereka merasa kesepian. Tapi harapan-harapan kecil yang tidak pernah disampaikan secara langsung itu lambat laun berubah menjadi luka yang dalam dan diam-diam membuat hati semakin rapuh, membuat jiwa semakin lelah, dan membuat semangat hidup perlahan memudar. Anak-anak yang sudah dewasa tidak pernah benar-benar tahu isi hati orang tua mereka yang sesungguhnya, tidak pernah benar-benar memahami apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan oleh orang yang telah melahirkan dan membesarkan mereka. Karena sejak kecil orang tua cenderung menahan diri, tidak pernah menunjukkan kelemahan di hadapan anak-anak, selalu berusaha terlihat kuat dan tegar, selalu berusaha menjadi sandaran yang kokoh bagi keluarga. Maka saat usia senja datang dan orang tua mulai membutuhkan perhatian, dukungan emosional, dan kehadiran anak-anak di sisi mereka, anak-anak tersebut tidak peka terhadap perubahan ini, mereka mengira orang tua akan tetap sekuat dan setabah dulu, akan tetap bisa mengurus diri sendiri tanpa bantuan siapapun. Mereka lupa bahwa orang tua pun adalah manusia biasa yang bisa merasa sendiri, bisa merasa kecewa, bisa merasa diabaikan, dan bisa hancur perlahan-lahan tanpa ada yang menyadari. Realitanya, tidak semua anak tahu bahwa diamnya orang tua seringkali adalah tangisan yang ditahan karena tidak ingin merepotkan, tidak semua anak tahu bahwa setiap pertanyaan kecil seperti, "Sudah makan belum?" atau "Bagaimana tidur semalam?" adalah bentuk doa dan harapan yang menunggu jawaban dengan penuh kerinduan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tidak semua anak sempat belajar membaca dan memahami semua isyarat halus ini sebelum waktu merenggut kesempatan untuk menghargai dan membahagiakan orang tua mereka. Kenyataan ini memang terasa pahit dan menyakitkan, tapi menyadari dan menerima kenyataan ini bisa menjadi titik awal untuk melepaskan luka yang selama ini tersimpan di hati. Bukan dengan menyalahkan anak-anak atau menyimpan dendam terhadap mereka, tapi dengan menerima kenyataan bahwa tidak semua hati paham cara mencintai dengan tepat, tidak semua anak bisa mencintai dan menghargai orang tua dengan cara yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang tua mereka. Di usia 60 tahun ini, Anda sudah tidak perlu lagi menunggu balasan dari masa lalu, tidak perlu lagi berharap bahwa suatu hari nanti anak-anak akan berubah dan menjadi seperti yang Anda harapkan. Karena hidup Anda tidak bergantung pada bagaimana anak-anak memperlakukan Anda, hidup Anda akan jauh lebih tenang dan bahagia saat Anda belajar menerima kenyataan yang ada dan mulai memberi ruang yang lebih luas untuk diri Anda sendiri, untuk kebahagiaan Anda sendiri, untuk kedamaian jiwa Anda sendiri. Sekarang mari kita bahas tentang pola asuh yang mungkin tanpa sadar telah diterapkan di masa lalu. Dulu saat anak-anak masih kecil, ketika mereka menangis sedikit saja, langsung dibelikan mainan untuk menghibur mereka. Ketika mereka minta sesuatu dengan berbagai alasan, permintaan itu langsung dituruti tanpa banyak pertimbangan. Bahkan ketika mereka berbuat salah atau melakukan kesalahan, orang tua justru cenderung membela mereka dan mencari berbagai alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Semua hal ini dilakukan atas nama cinta dan kasih sayang yang tulus kepada buah hati. Tapi siapa yang menyangka bahwa kasih sayang tanpa batas dan pemenuhan keinginan tanpa syarat itu justru menjadi racun yang perlahan tumbuh di dalam diri mereka, membentuk karakter yang kurang menghargai pengorbanan dan perjuangan orang lain. Anak-anak yang terlalu dimanjakan dan tidak pernah mengalami kesulitan akan tumbuh menjadi orang dewasa yang merasa semua hal harus datang kepada mereka tanpa usaha keras, tanpa perjuangan, dan tanpa pengorbanan. Mereka tidak paham arti perjuangan sesungguhnya karena sejak kecil semua kebutuhan dan keinginan mereka sudah disediakan dengan mudah oleh orang tua yang penuh kasih sayang. Mereka tidak mengerti makna pengorbanan yang mendalam karena sejak awal kehidupan mereka tidak pernah mengalami kekurangan yang berarti, tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan sesuatu dengan usaha sendiri. Maka ketika orang tua mulai menua dan mulai membutuhkan perhatian serta dukungan dari anak-anak, mereka pun tidak tahu bagaimana caranya membalas budi dengan tepat, tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Bukan karena mereka jahat atau tidak berperasaan, tapi karena mereka tidak terbiasa memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, tidak terbiasa berkorban untuk orang lain, dan tidak terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri. Banyak orang tua baru menyadari kesalahan pola asuh ini setelah usia mereka melewati 60 tahun, setelah tubuh mulai melemah dan tidak lagi kuat seperti dulu, setelah suara tidak lagi nyaring dan tidak lagi mudah didengar, setelah rumah terasa semakin sepi dan sunyi karena anak-anak sudah memiliki kehidupan sendiri. Mereka mulai merenungkan dan menyusun kembali kepingan-kepingan ingatan tentang bagaimana dulu mereka terlalu sering memaafkan kesalahan anak tanpa memberikan pelajaran yang berarti, terlalu cepat memberi apa yang diminta tanpa mengajarkan nilai kerja keras,
dan terlalu takut membiarkan anak mengalami kesulitan atau kegagalan yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran berharga. Ternyata selama ini mereka tidak sedang membesarkan manusia yang tangguh dan mandiri, tapi justru menciptakan pribadi-pribadi yang bergantung pada orang lain dan tidak tahu cara menghargai pengorbanan yang telah diberikan. Ini adalah luka yang sunyi dan menyakitkan bagi setiap orang tua yang menyadarinya. Sebab di balik semua kebaikan hati dan kasih sayang yang tulus tersebut, tersembunyi keengganan untuk membiarkan anak belajar dari rasa sakit, kegagalan, dan kesulitan hidup. Padahal rasa sakit, kegagalan, dan kesulitan adalah guru yang paling jujur dalam kehidupan, yang akan mengajarkan anak tentang nilai kerja keras, arti pengorbanan, dan pentingnya menghargai setiap hal baik yang diterima dalam hidup. Dan ketika anak tidak pernah benar-benar bertemu dengan kegagalan yang bermakna, tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya mencapai sesuatu dengan usaha sendiri, mereka pun tidak akan pernah paham bagaimana cara menghormati dan menghargai orang yang sudah berjuang mati-matian demi kebahagiaan dan masa depan mereka. Namun menyalahkan diri sendiri terus-menerus juga tidak akan membawa perubahan atau kebaikan apapun dalam hidup Anda saat ini. Yang sudah berlalu biarlah menjadi pelajaran berharga untuk hari-hari yang akan datang. Sebab pengasuhan anak adalah perjalanan panjang tanpa buku panduan yang pasti. Setiap orang tua hanya berusaha melakukan yang terbaik menurut pemahaman dan kemampuan mereka pada saat itu. Setiap orang tua hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, ingin melindungi mereka dari penderitaan dan kesedihan. Tapi kadang-kadang apa yang dianggap terbaik menurut hati dan cinta orang tua belum tentu benar menurut kehidupan dan realitas yang harus dihadapi anak di masa depan. Menyadari kesalahan dalam pola asuh yang telah diterapkan bukan berarti sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Justru kesadaran ini bisa menjadi pintu untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk berhenti berharap bahwa anak-anak akan berubah sesuai dengan keinginan Anda, dan mulai menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang memang harus dilepaskan dengan ikhlas. Termasuk luka di hati karena merasa tidak dihargai oleh mereka yang dulu dilindungi dan dicintai sepenuh hati dan jiwa. Kini saatnya untuk tidak lagi menyalahkan siapapun, tidak juga menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah kebijaksanaan yang mungkin datang terlambat namun tetap sangat berharga karena sadar adalah langkah pertama untuk benar-benar bebas dari luka yang diam-diam menggerogoti jiwa dan kebahagiaan hidup Anda. Sekarang mari kita bahas bagaimana mengubah energi kecewa menjadi kehormatan diri yang sesungguhnya. Kecewa adalah luka yang halus dan tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat terasa tajam di dalam hati setiap orang yang mengalaminya. Ketika anak-anak yang Anda cintai dengan segenap jiwa dan raga tidak lagi memperhatikan Anda sebagaimana mestinya, rasa kecewa itu datang diam-diam seperti embun pagi dan tinggal terlalu lama di dalam hati bagaikan kabut yang tidak kunjung sirna. Tapi hidup di usia 60 tahun bukan untuk dihabiskan dengan menunggu dan berharap pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang sesuai dengan ekspektasi Anda. Hidup Anda terlalu berharga dan waktu yang tersisa terlalu precious untuk dihabiskan mengejar perhatian yang tidak pernah diberikan dengan tulus dan ikhlas oleh orang-orang yang seharusnya paling menghargai keberadaan Anda di dunia ini. Saatnya mengalihkan arah dan fokus hidup Anda. Jika selama ini Anda berputar-putar di sekitar luka dan kekecewaan karena tidak dihargai sebagaimana mestinya, kini saatnya melangkah keluar dari lingkaran setan tersebut dengan berani dan penuh tekad. Ubah energi kecewa yang selama ini menggerogoti kebahagiaan Anda menjadi kehormatan diri yang sejati. Bangun kembali rasa hormat terhadap diri Anda sendiri dengan cara yang sama seperti Anda berharap anak-anak menghormati dan menghargai Anda. Hargai diri Anda sendiri dengan penuh cinta seperti Anda berharap mereka menghargai Anda. Berikan perhatian kepada diri Anda sendiri seperti Anda berharap mereka memberikan perhatian kepada Anda. Jika selama ini Anda menggantungkan nilai dan makna hidup Anda pada kasih sayang dan pengakuan dari anak-anak, kini waktunya Anda meletakkan harapan dan ekspektasi itu ke dalam diri Anda sendiri, kepada hubungan Anda dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada orang-orang lain yang benar-benar menghargai keberadaan Anda. Kehormatan diri yang sejati dimulai dari hal-hal sederhana namun fundamental, dimulai dari keputusan tegas untuk tidak lagi memohon-mohon kasih sayang dari orang yang tidak memberikannya dengan tulus, keputusan untuk tidak lagi mengejar pengakuan dari orang yang tidak menghargai pengorbanan Anda. Anda tidak dilahirkan di dunia ini untuk dicintai dan dihargai oleh satu atau beberapa orang saja, Anda memiliki nilai dan makna yang jauh lebih besar dari itu. Jiwa yang merasa cukup dan utuh dalam dirinya sendiri tidak akan mudah runtuhannya karena satu atau beberapa hati tidak lagi peduli atau memberikan perhatian yang diharapkan. Justru dari rasa cukup dan kelengkapan dalam diri itulah Anda bisa menemukan bentuk-bentuk cinta yang lebih luas dan bermakna, cinta dari sesama lansia yang memahami perjuangan hidup Anda, cinta dari kegiatan sosial yang memberikan makna pada hari-hari Anda, cinta dari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan Yang Maha Pengasih. Bahkan cinta yang paling murni yaitu cinta kepada diri Anda sendiri. Anda bisa mulai perjalanan baru ini dengan bergabung ke dalam komunitas-komunitas lansia yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Di sana Anda akan bertemu dengan orang-orang yang juga memiliki cerita hidup yang menarik, yang juga pernah mengalami luka dan kekecewaan serupa,
yang juga pernah disakiti dan diabaikan oleh orang-orang terdekat, tapi mereka memilih untuk bangkit dan memulai babak baru dalam hidup mereka dengan penuh semangat dan optimisme. Obrolan-obrolan sederhana tentang pengalaman hidup, tawa ringan yang tulus tanpa beban, dan kegiatan-kegiatan bersama yang menyenangkan bisa menjadi penyembuh yang pelan-pelan namun pasti mengisi ruang kosong di hati Anda yang selama ini terasa hampa. Ternyata Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini dan rasa dihargai serta dicintai bisa datang dari tempat-tempat yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Dari orang-orang yang baru Anda kenal tapi langsung memahami dan menghargai keberadaan Anda. Menulis catatan atau diari tentang perjalanan hidup Anda juga bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk merangkul kembali diri Anda yang dulu, untuk menghargai semua perjuangan dan pengorbanan yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Tuliskan dengan jujur tentang perjalanan hidup Anda yang penuh lika-liku, tentang luka-luka yang pernah Anda lalui dengan tegar, tentang cinta yang pernah Anda berikan dengan tulus kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Setiap kalimat yang Anda tulis adalah bentuk penghormatan kepada diri Anda sendiri, pengakuan bahwa hidup yang sudah Anda jalani adalah hidup yang bermakna dan pantas untuk dikenang, dipahami, dan mungkin suatu saat dibaca oleh orang-orang yang akhirnya menyadari betapa berharga dan berartinya keberadaan Anda di hidup mereka. Melakukan kegiatan-kegiatan amal kecil dalam kehidupan sehari-hari juga bisa membawa makna dan kepuasan batin yang sangat besar bagi hidup Anda. Bukan soal jumlah atau nominal uang yang Anda berikan, tapi soal niat tulus dan keikhlasan hati dalam membantu sesama yang membutuhkan. Kegiatan sederhana seperti memberi makan kucing-kucing liar yang berkeliaran di sekitar rumah, membelikan jajanan atau makanan untuk anak-anak yatim di panti asuhan terdekat, atau sekadar membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan hidup. Semua kegiatan amal ini bukan hanya bentuk kebaikan kepada sesama, tapi juga cara yang sangat efektif untuk menunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda masih bisa berguna bagi orang lain, masih memiliki peran penting dalam kehidupan, dan masih sangat layak untuk dihormati dan dihargai oleh siapapun yang mengenal Anda. Dan yang paling penting dari semua hal yang telah disebutkan di atas adalah memperdalam hubungan spiritual Anda dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam doa-doa yang tulus dan meditasi yang khusyuk, Anda bisa menemukan ketenangan jiwa yang tidak pernah bisa diberikan oleh manusia manapun di dunia ini. Di hadapan Tuhan, Anda bisa menangis sepuasnya tanpa ditanya alasannya, bisa mengeluh tentang semua beban hidup tanpa takut dihakimi atau disalahkan, dan bisa merasa cukup serta utuh tanpa harus dicintai atau dihargai balik oleh siapapun. Karena sesungguhnya ketika Anda mulai berdamai dengan diri sendiri dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh keikhlasan, dunia pun akan terasa lebih ramah dan menyambut kehadiran Anda, lebih luas dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru, dan lebih layak untuk dijalani dengan kepala tegak penuh kebanggaan dan harga diri. Sekarang mari kita bahas topik yang sangat sensitif namun penting untuk dibicarakan secara terbuka dan jujur, yaitu tentang warisan dan bagaimana Anda harus bijaksana dalam mengelolanya. Jangan wariskan harta hasil jerih payah hidup Anda kepada anak-anak yang bahkan tidak menghargai keberadaan Anda saat masih hidup dan sehat. Banyak orang tua merasa bersalah dan berdosa saat hendak menahan atau mengurangi warisan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka karena takut dicap sebagai orang tua yang pelit, tidak adil, atau tidak menyayangi anak-anak mereka. Padahal tidak ada yang lebih menyakitkan dan tidak adil selain mewariskan hasil kerja keras dan pengorbanan seumur hidup kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah menoleh ke arah Anda saat Anda jatuh sakit dan membutuhkan bantuan, saat Anda merasa kesepian dan ingin ditemani, atau bahkan sekadar saat Anda ingin berbagi cerita dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Warisan bukan hanya soal uang, tanah, rumah, atau harta benda lainnya yang bisa dinilai dengan rupiah. Warisan adalah bentuk terakhir dari cinta, kepercayaan, dan penghargaan yang Anda berikan kepada orang-orang yang Anda anggap layak untuk menerima hasil perjuangan hidup Anda. Maka jika seseorang tidak bisa menghargai dan menghormati Anda saat Anda masih hidup, bernapas, dan berada di samping mereka, apa jaminannya bahwa mereka akan menghargai dan menghormati apa yang Anda tinggalkan setelah Anda tiada? Apa jaminannya bahwa mereka tidak akan menghamburkan warisan tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan? Justru kadang-kadang cinta yang besar dan bermakna harus ditunjukkan lewat keputusan-keputusan yang tegas dan berani, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak populer atau tidak disukai oleh anak-anak. Warisan tidak wajib dan tidak harus diberikan kepada darah daging jika darah daging tersebut tidak pernah mengalirkan kasih sayang, perhatian, dan penghargaan yang tulus kepada Anda. Daripada menyerahkan segalanya kepada anak-anak yang tidak peduli dengan keberadaan Anda, lebih baik Anda wariskan sebagian atau bahkan seluruh harta Anda untuk kegiatan-kegiatan amal jariah yang akan terus memberikan manfaat kepada banyak orang. Bangun sumur atau sarana air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan, bantu pendidikan anak-anak yatim dan tidak mampu, sumbangkan untuk pembangunan atau renovasi masjid, pesantren, atau tempat ibadah lainnya, atau buat kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat untuk banyak orang dan akan terus memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Amal jariah seperti itu akan terus mengalirkan pahala dan kebaikan untuk Anda bahkan ketika jasad Anda sudah membaur dengan tanah, ketika nama Anda mungkin sudah dilupakan oleh sebagian orang, tapi kebaikan Anda akan terus hidup dan memberikan manfaat.
Setidaknya Anda tahu bahwa harta hasil kerja keras Anda tidak sia-sia, tidak menjadi bahan rebutan atau sumber pertengkaran bagi orang-orang yang tidak pernah menunjukkan cinta dan penghargaan yang tulus kepada Anda selama hidup. Dan jika kebetulan Anda memiliki cucu-cucu yang masih kecil tapi sudah menunjukkan perhatian yang tulus, yang datang mengunjungi Anda tanpa pamrih, yang menanyakan kabar Anda dengan mata berbinar penuh cinta, yang masih mau mendengarkan cerita-cerita Anda dengan antusias, maka tidak ada salahnya memberikan sesuatu yang bermakna untuk mereka. Mereka mungkin belum dewasa dan belum mengerti banyak hal tentang kehidupan, tapi cinta dan perhatian mereka masih murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Tumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang dalam diri mereka lewat bentuk-bentuk penghargaan kecil yang bermakna. Itu bukan memanjakan mereka, tapi menghargai jiwa-jiwa polos yang masih tahu cara menghormati dan mencintai orang yang lebih tua dengan tulus dan ikhlas. Jangan lupa bahwa Anda juga masih hidup dan masih membutuhkan rasa aman, kenyamanan, dan ketenangan dalam menjalani sisa-sisa hari yang masih diberikan Tuhan kepada Anda. Gunakan harta dan hasil jerih payah Anda untuk diri Anda sendiri tanpa merasa bersalah atau egois. Nikmati makanan yang enak dan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh, tidur di kasur yang empuk dan nyaman untuk istirahat yang berkualitas, dan sesekali berliburlah ke tempat-tempat yang Anda inginkan jika kondisi fisik dan keuangan memungkinkan. Anda berhak hidup dengan layak dan bermartabat, tidak bergantung kepada belas kasihan siapapun, dan tidak perlu menunggu-nunggu anak-anak datang membawa sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Karena selama ini apa yang Anda tunggu-tunggu dari mereka belum tentu akan datang sesuai harapan, tapi rasa damai dan kebahagiaan bisa Anda bangun sendiri dengan keputusan-keputusan bijaksana dan tindakan-tindakan yang mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan Anda sendiri. Ini bukan soal membalas dendam atau menyakiti perasaan siapapun. Ini adalah soal keadilan dan penghargaan untuk diri Anda sendiri setelah puluhan tahun mengabdi, bekerja keras, dan menahan berbagai macam lelah demi keluarga. Sekarang saatnya Anda membuat keputusan-keputusan yang memihak kepada diri Anda sendiri, yang mengutamakan kebahagiaan dan ketenangan hidup Anda. Jika orang lain tidak mampu atau tidak mau menjaga harga diri dan kehormatan Anda, setidaknya Anda harus menjadi penjaga terakhir dari martabat dan kehormatan diri Anda sendiri. Karena di usia senja ini, keputusan yang paling menyakitkan untuk diambil kadang-kadang justru adalah keputusan yang paling menyelamatkan jiwa dan kebahagiaan Anda. Jangan wariskan luka dan kekecewaan yang selama ini Anda rasakan kepada generasi berikutnya. Jangan wariskan pola-pola hubungan yang tidak sehat dan tidak saling menghargai. Wariskan hanya cinta yang benar-benar layak untuk dilanjutkan, kebaikan yang benar-benar tulus, dan nilai-nilai positif yang akan membawa kebaikan bagi semua orang. Dan semua itu dimulai dari keberanian Anda hari ini untuk berkata dengan tegas dan penuh keyakinan, cukup. Saya layak diperlakukan dengan hormat dan penuh penghargaan. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana memberikan maaf dengan bijaksana tanpa kehilangan harga diri. Ada masa dalam hidup setiap orang di mana mereka harus memilih antara terus terluka atau mulai sembuh dan bangkit dari keterpurukan. Dan penyembuhan yang sejati salah satu jalannya adalah melalui proses memaafkan yang tulus dan ikhlas. Tapi memaafkan bukan berarti membuka kembali pintu luka yang sudah mulai menutup, bukan pula mengizinkan orang yang sama untuk menyakiti Anda dengan cara yang sama seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Maaf yang sejati tidak berarti Anda harus kembali diperlakukan semena-mena atau tidak dihargai seperti dulu. Maaf adalah tanda bahwa Anda telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dewasa, dan Anda ingin hidup Anda tenang tanpa beban dendam, kebencian, atau amarah yang akan menggerogoti kebahagiaan dan kedamaian jiwa Anda sendiri. Sebagian orang tua salah paham tentang arti dan makna memaafkan yang sesungguhnya. Mereka merasa bahwa kalau sudah memaafkan kesalahan dan perlakuan buruk yang pernah diterima, maka mereka harus kembali dekat seperti dulu, harus kembali menerima semua perlakuan buruk yang mungkin akan terulang lagi, dan harus kembali membuka hati lebar-lebar tanpa ada batasan yang jelas. Padahal Anda boleh saja memaafkan dengan tulus tanpa harus memberi akses yang sama kepada orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Anda boleh dan berhak memilih untuk tidak membalas dendam atau menyimpan kebencian, tapi tetap menjaga jarak yang aman dan sehat demi kesehatan mental dan emosional Anda sendiri. Usia senja bukan waktu yang tepat untuk terus-menerus menjadi korban dari perlakuan tidak adil orang lain. Bukan waktunya lagi untuk membuktikan cinta dengan cara yang menyakitkan diri sendiri, bukan waktunya lagi untuk memohon-mohon perhatian yang tidak diberikan dengan tulus, dan bukan waktunya lagi untuk mengorbankan kebahagiaan diri sendiri demi hubungan yang tidak pernah sehat dan saling menguntungkan. Jika selama ini Anda selalu memberi dan memberi tanpa pernah menerima balasan yang setimpal, lalu yang Anda dapatkan hanya luka, pengabaian, dan ketidakpedulian, maka sudah saatnya untuk berhenti dari pola hubungan yang tidak sehat tersebut. Cinta yang terus memaksa Anda untuk terluka dan menderita bukan cinta yang sejati, tapi jerat yang mengikat Anda dalam penderitaan yang tidak perlu dan tidak adil. Maafkan anak-anak atau orang-orang yang pernah menyakiti Anda, tapi lepaskan juga harapan bahwa mereka akan menjadi seperti yang Anda impikan atau harapkan.
Biarkan mereka berjalan dengan pilihan dan keputusan hidup mereka sendiri tanpa campur tangan atau ekspektasi berlebihan dari Anda. Anda tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki hati, sikap, atau perilaku mereka yang sudah dewasa dan seharusnya bisa bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Yang perlu Anda rawat dan prioritaskan sekarang adalah hati dan jiwa Anda sendiri agar detak jantung yang masih tersisa di dada Anda bisa Anda nikmati tanpa sesak napas, tanpa tangis yang ditahan diam-diam, dan tanpa rasa sakit yang tidak perlu. Memberi maaf adalah cara yang sangat efektif untuk membebaskan diri Anda dari rantai-rantai masa lalu yang mengikat dan membatasi kebahagiaan hidup Anda. Tapi tidak memberikan diri Anda lagi kepada orang-orang yang tidak menghargai dan menghormati Anda adalah bentuk cinta paling tinggi dan mulia kepada diri Anda sendiri. Itu bukan tindakan egois atau tidak berperasaan, tapi ketegasan dan kebijaksanaan hidup yang sangat diperlukan. Jiwa yang sudah terlalu lama terluka dan menderita membutuhkan batasan-batasan yang jelas dan tegas. Dan batasan-batasan itu harus Anda sendiri yang membuat dan menjaganya dengan konsisten. Anda bisa tetap ramah dan sopan dalam berinteraksi, tetap mendoakan kebaikan untuk mereka dalam doa-doa Anda, tetap menjawab sapaan mereka dengan tenang dan tidak emosional, tapi Anda tidak perlu lagi mengorbankan waktu berharga Anda, tenaga yang sudah mulai terbatas, atau bahkan air mata yang sangat precious untuk membangun ulang hubungan yang mereka sendiri tidak peduli untuk rawat dan jaga dengan baik. Tidak semua hubungan dalam hidup ini harus diperbaiki atau diselamatkan dengan segala cara. Beberapa hubungan memang hanya perlu dilepaskan dengan ikhlas agar Anda bisa bernapas lega kembali, agar Anda bisa merasakan kedamaian yang sudah lama tidak Anda rasakan, dan agar Anda bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan kebahagiaan dan makna dalam hidup Anda. Memaafkan adalah seperti obat penutup luka yang akan membantu proses penyembuhan berjalan dengan baik. Melupakan mungkin bukan keharusan karena pengalaman hidup adalah pelajaran berharga, tapi tidak membiarkan luka yang sama terbuka lagi dan lagi adalah tanggung jawab Anda terhadap diri Anda sendiri. Anda berhak mendapatkan sisa hidup yang damai, tenang, dan penuh dengan kebahagiaan sederhana. Anda pantas menikmati waktu yang masih diberikan Tuhan dengan hati yang ringan, tidak terbebani oleh masa lalu yang menyakitkan. Maka maafkan dengan tulus untuk kebaikan jiwa Anda sendiri, dan berjalanlah menjauh dari hal-hal yang tidak memberikan kebaikan dalam hidup Anda. Bukan karena Anda lemah atau menyerah, tapi karena Anda akhirnya benar-benar mencintai dan menghargai diri Anda sendiri sebagaimana Anda layak dicintai dan dihargai. Akhirnya, setelah semua yang telah kita bahas dari awal sampai akhir, satu hal yang paling penting untuk Anda ingat dan pegang teguh adalah bahwa Anda tetap sangat berharga walau mungkin tidak selalu dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda. Tidak semua cinta yang Anda berikan akan dibalas dengan cara yang Anda harapkan, tidak semua pengorbanan yang Anda lakukan akan diingat dan dihargai sebagaimana mestinya oleh orang-orang yang menerimanya. Tapi bukan berarti hidup Anda sia-sia atau tidak bermakna, bukan berarti semua usaha dan jerih payah Anda tidak berharga atau tidak penting. Mungkin sekarang Anda tidak lagi dipeluk dengan hangat seperti dulu saat anak-anak masih kecil. Mungkin Anda tidak dipanggil sesering dulu saat mereka masih membutuhkan bantuan dan bimbingan Anda. Bahkan mungkin Anda tidak lagi dianggap penting seperti dulu saat mereka masih bergantung pada Anda. Tapi semua perubahan ini tidak menghapus kenyataan bahwa Anda telah menjadi orang tua yang luar biasa, Anda telah memberikan cinta yang tulus dan pengorbanan yang besar, dan Anda telah menjalankan peran sebagai orang tua dengan sepenuh hati dan kemampuan yang Anda miliki. Anda hadir dalam setiap momen penting hidup mereka, Anda bertahan melewati segala kesulitan demi kebahagiaan dan masa depan mereka. Dan Anda pernah memberikan cinta yang tak terbatas tanpa syarat dan pamrih. Semua itu tidak pernah salah dan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan yang Maha Melihat. Usia Anda yang kini menginjak 60 tahun bukanlah akhir dari segalanya, bukan tanda bahwa hidup Anda sudah tidak berarti lagi. Ini adalah babak baru yang sangat berharga dalam perjalanan hidup Anda. Babak di mana Anda tidak lagi perlu mengejar pengakuan dari siapapun, tidak lagi perlu membuktikan cinta Anda kepada orang yang tidak menghargainya, dan tidak lagi perlu merendahkan diri demi mendapatkan perhatian yang mungkin tidak akan pernah datang. Ini adalah masa untuk berhenti membuktikan apapun kepada siapapun dan mulai menerima diri Anda apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Mulai hari ini, Anda tidak perlu lagi bertanya-tanya dengan sedih, mengapa aku tidak dihargai? Karena Anda akan mulai menjawab pertanyaan itu dengan bijaksana, karena aku belum menghargai diriku sepenuhnya. Hidup ini bukan tentang siapa yang memeluk Anda paling erat atau siapa yang memberikan pujian paling manis, tapi tentang siapa yang Anda izinkan untuk membuat Anda merasa kecil dan tidak berharga. Dan kadang-kadang satu-satunya orang yang benar-benar Anda butuhkan untuk berdiri di sisi Anda adalah diri Anda sendiri. Anda yang memutuskan untuk bangkit dari kekecewaan dan tidak larut dalam kesedihan berkepanjangan. Anda yang memutuskan untuk tidak lagi menangis diam-diam di malam hari karena merasa tidak dihargai. Anda yang memutuskan dengan tegas, cukup. Waktuku untuk bahagia telah tiba, dan tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan itu kecuali aku sendiri. Saat Anda mulai benar-benar menghargai diri Anda sendiri dengan tulus dan konsisten,
dunia pun akan berubah menjadi tempat yang lebih ramah dan menyenangkan. Anda akan mulai memilih dengan bijaksana mana kata-kata yang layak Anda dengarkan dan resapi, dan mana yang harus Anda diamkan atau abaikan. Anda akan mulai tersenyum bukan karena mendapat pujian dari orang lain, tapi karena Anda merasa cukup dan utuh dalam diri Anda sendiri. Anda akan bangun pagi setiap hari bukan karena ada orang yang menunggu atau membutuhkan Anda, tapi karena Anda ingin hidup satu hari lagi dengan penuh kedamaian, syukur, dan kebahagiaan sederhana yang bisa Anda temukan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Bukan semua orang akan mengerti atau memahami perjalanan hidup yang Anda pilih, bukan semua orang akan mendukung keputusan-keputusan yang Anda buat untuk kebahagiaan diri sendiri, tapi Anda tidak membutuhkan pengertian atau dukungan dari semua orang. Anda hanya membutuhkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa melihat semua perjuangan Anda, mendengar semua doa-doa Anda, dan tetap mencintai Anda dengan cinta yang sempurna dan tidak bersyarat. Tidak ada cinta di dunia ini yang lebih lengkap, murni, dan abadi daripada cinta Tuhan kepada hamba-Nya dan cinta yang tulus dari Anda kepada diri Anda sendiri. Ketika dua bentuk cinta ini bersatu dalam hati dan jiwa Anda, tidak ada lagi kekuatan di dunia ini yang bisa meremehkan, merendahkan, atau menghancurkan kehormatan dan harga diri Anda. Maka berdirilah dengan tenang dan penuh kebanggaan atas semua yang telah Anda lalui dan capai dalam hidup ini. Usia bukan batas atau penghalang untuk bahagia, tapi justru bukti nyata bahwa Anda telah melalui begitu banyak ujian, tantangan, dan pengalaman hidup yang membentuk Anda menjadi pribadi yang bijaksana seperti sekarang. Anda tidak gagal dalam menjalankan peran sebagai orang tua, Anda bukan beban bagi siapapun, dan Anda tidak pernah menjadi orang yang tidak berguna. Anda hanya sedang memulai kembali perjalanan hidup dengan perspektif yang lebih bijaksana, hati yang lebih tenang, dan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar layak Anda perjuangkan dan apa yang sebaiknya Anda lepaskan dengan ikhlas. Tegaskan dalam hati Anda dengan penuh keyakinan, dan jika Anda merasa siap dan kuat, nyatakan juga dengan suara yang jernih, saya memilih untuk dihargai, dimulai dari menghargai diri saya sendiri dengan sepenuh hati. Karena penghargaan yang sejati dan abadi tidak pernah datang dari luar atau dari orang lain, penghargaan sejati tumbuh dari keputusan-keputusan kecil namun konsisten untuk mencintai, menghormati, dan memperlakukan diri sendiri dengan baik mulai dari hari ini dan seterusnya. Hidup di usia 60 tahun adalah anugerah yang sangat berharga, kesempatan emas untuk menikmati hasil dari semua jerih payah dan perjuangan yang telah Anda lakukan selama puluhan tahun. Ini adalah waktu untuk menuai kebahagiaan yang telah lama tertunda, untuk merasakan kedamaian yang selama ini Anda cari-cari, dan untuk akhirnya benar-benar mencintai dan menghargai diri Anda sendiri sebagaimana Anda layak dicintai dan dihargai. Jangan biarkan siapapun atau apapun menghalangi Anda untuk bahagia, karena kebahagiaan adalah hak Anda yang paling fundamental sebagai manusia yang telah berjuang keras dalam hidup ini.